Genetika. Di video ini aku bakalan menjawab Q&A yang aku dapat seputar operasi plastik yang aku jalani kurang lebih 1 tahun. 1 tahun kurang 1 bulan tepatnya pasca aku surgery di Korea. Dan ini hasil akhir dari surgery-nya. Sekarang kayak wajah aku udah mulai kecil dan gak bengkak lagi. Kenapa aku baru jawab pertanyaannya Q&A di sangat lama itu karena aku ingin ngasih lihat hasil natural setelah 1 tahun kurang 1 bulan ini. Jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang udah aku tampung di DM, di blog aku, di YouTube juga. Oke, jadi pertanyaan pertama yang sering banget aku dapat adalah harga operasi plastik itu berapa? Nah, ini sebenarnya tergantung dari prosedur apa yang kalian lakukan. Nah, di sini aku kemarin itu melakukan 3 prosedur yang diantaranya mata, hidung, dan rahang. Di sini aku bakalan kasih gambaran harganya untuk kalian, tapi ini nggak bisa, ini cuma patokan karena tiap orang dengan prosedur yang berbeda itu harganya juga bisa berbeda. Untuk yang pertama di Elite, dia ada basic dan modifikasi, jadi itu bisa tergantung dari sekitar harga 15 juta sampai dengan 35 juta. Untuk hidung sendiri, dia dari 26 juta sampai dengan 84 juta rupiah. Dan untuk tes contouring, dia adalah termasuk prosedur yang cukup sulit dan ada paling bisa dibilang dia prosedur paling mahal di sekitar 65 juta sampai dengan 330 juta. Kalau kalian memang beneran niat mau gitu dan mau tahu harganya berapa lebih jelas gitu, aku saranin kalian buat konsultasi langsung di Enogo. Kalian bisa kontak di Instagram, di DM maupun WhatsApp-nya atau di websitenya. Kalian bisa tanya langsung supaya lebih jelas dan lebih pasti gitu. Terus pertanyaan yang kedua itu sakit atau enggak? Aku bisa bilang operasi plastiknya sendiri itu enggak sakit. Aku nggak ngerasa apa-apa, aku nggak ngerasa sakit apapun. Tapi bagian yang sakit itu menurutku pas cabut jahitan. Jadi dari 3 prosedur itu, pas jahitan mata aku nggak ngerasa sakit sama sekali, jahitan cabut jahitan hidung juga aku nggak ngerasa sakit sama sekali. Nah, yang agak lumayan sakit itu adalah ketika mencabut jahitan di dalam mulut. Itu aku, tapi itu nggak lama sih, kayak sekitar selama proses itu 5 menitan itu aku nggak bohong, itu sakit. Terus pertanyaan yang sering masuk juga berapa lama recovery-nya. Nah, recovery-nya itu bisa beda-beda, tapi untuk di Korea kalau kalian mau mata dan hidung itu sekitar 2 minggu, 1 minggu. Kalau misalnya muka dia di 2 minggu. Tapi untuk hasil yang natural itu setelah 3-6 bulan. Jadi dia kayak udah hasil maksimalnya tuh setelah 6 bulan baru bisa kelihatan kempes dan senatural pokoknya setelah 3 sampai dengan 6 bulan. Pertanyaan selanjutnya adalah sejak kapan mau operasi plastik? Jadi dari pas masih kuliah di tahun 2009 2010 tuh aku udah ada keinginan, dan aku juga kayak udah searching online di mana klinik yang bagus gitu, karena dari dulu aku punya insecurity tentang bentuk muka aku, karena aku ngerasa kayak dia tuh nggak balance gitu, kiri dan kanan tuh besar, ini besar, ini besar. Jadinya aku harus pakai rambut buat nutupin bentuk wajah aku yang menurutku nggak balance. Selanjutnya, kenapa habis operasi jarang senyum? Nah, kan habis operasi mulut aku tuh masih kaku, jadi cuma bisa kayak buka mulut sedikit demi sedikit. 1 bulan aku cuma bisa kayak buka mulut segini, 2 bulan segini, 3 bulan dia kayak baru normal. Nah, selanjutnya, kalau operasi hidung gak boleh disentuh, terus ditambah tulangnya pakai apa? Disentuh sebenarnya boleh, kayak gini-gini juga masih fine gitu, cuman tapi jangan terlalu banyak beri tekanan ke bagian hidung.
terus ditambah implannya pakai apa? Aku pakai implan di bagian sini dan pakai tulang rawan dari belakang telinga juga di bagian sini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada bekas jahitannya nggak sih? Nah, bekas jahitannya pas dioperasi itu ada di hairline sini, sama belakang telinga, sama di dalam hidung. Tapi yang di hairline dia kayak walaupun dia baru selesai operasi kayak dia gak kelihatan karena ketutupan sama rambut, dan sekarang pun bekasnya udah hilang gitu. Jadi kalian mungkin udah nggak bisa lihat, udah nggak kelihatan, jadi nggak ada bekasnya. Yang nanya, Kak, kalau di klinik ini katanya bagus ya, Kakak tahu klinik ini nggak? Hasil di klinik A, B, dan C itu tidak begitu bagus, padahal kliniknya sangat besar dan bagus. Kenapa ya? Nah, jadi aku mau bilang ke kalian kalau inilah gunanya dari concierge Enugu gitu, karena mereka bakalan screening, bantu buat kalian klinik yang memang hasilnya bagus dan nggak ada riwayat malpraktek. Jadi mereka bakalan ngecek itu, karena kalau kalian cuma dengar dari iklan dari orang-orang, jadi yang terkenal di Indonesia itu belum tentu beneran bagus kata orang Koreanya sendiri. Jadi kalau menurut aku sebelum mutusin gitu, kalau kalian mau sendiri kayak harus tanya-tanya dari versi Indonesia sama versi Koreanya gitu. Tapi lebih simpel menurut aku pakai Enugu, jadi mereka kayak ngebantu banget biar kalian gak salah pilih. Enugu ada translator bahasa Indonesia, ya tentu aja mereka ada jasa, udah include translatornya, jadi kalian gak usah khawatir. Terus ada juga yang lucu, kalau oplas takutnya nanti kena panas, sinar matahari bisa meleleh nggak ya? Enggak dong, karena kan memangnya lilin atau plastik gitu. Jadi operasi plastik itu ya operasi biasa, tapi nggak pakai plastik gitu. Jadi kalaupun kena sinar matahari gak bakal meleleh, paling panasan aja. Nah, jadi aku udah jawab semuanya, semoga membantu dan bisa menjadikan referensi buat kalian yang memang ingin berminat untuk melakukan plastik surgery itu sendiri. Dan aku titip pesan, kalau kalian memang mau ya lakukan atas keinginan kalian sendiri, jangan karena dia oplas aku juga mau ikut-ikutan ya, karena karena wajah kalian cuma satu, so kalian harus benar-benar kayak dari keinginan sendiri, do it. Makasih udah nonton, sekian video kali ini dan bye.